Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kalian dalam keadaan sehat, amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa silahkan. Baik, pastikan kalian telah membaca Al-Quran dan telah sholat duha. Ibu yakin kalian telah melaksanakannya dengan baik di rumah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya IMH Rohana Lailatul Latifah, bisa dipanggil dengan Bu Imha. Saya mengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan ke-16, kita telah melaksanakan pembelajaran secara daring, yaitu membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pada pertemuan ke-17 ini, kita melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui video virtual, yaitu membahas KD 3.2, memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan pembelajaran ada 4. Tujuan pembelajaran yang pertama, kita bisa memahami tentang pengertian norma. Yang kedua, kita harus bisa membedakan antara norma-norma yang satu dengan norma-norma yang lainnya. Yang ketiga, mengetahui sanksi-sanksi norma, dan yang keempat, penerapan dari norma. Latar belakang, manusia selalu membutuhkan bantuan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendiri, sehingga kita sebagai manusia ingin berkumpul, ingin bersosialisasi dengan sesama manusia. Bahkan filsuf Yunani yang bernama Aristoteles menyebutkan bahwa manusia sebagai makhluk zoopolitikon, yaitu keinginan selalu berkumpul, selalu meminta bantuan orang lain, selalu saling tolong-menolong dengan orang lain, yang disebut dengan makhluk sosial. Hakikat norma dibagi menjadi dua hakikatnya, secara istilah dan secara pengertian harfiah. Secara istilah atau pengertian harfiah, secara umum, norma adalah aturan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan berlaku di masyarakat, atau mengatur tingkah laku masyarakat, berisi tentang perintah dan larangan. Apabila kita melanggar norma, maka kita akan mendapatkan sanksi. Norma dalam istilah dari bahasa Belanda yaitu norm, sedangkan dari bahasa Latin mos yang memiliki arti kaidah atau aturan. Macam-macam norma ada 4. Norma yang pertama yaitu norma agama. Norma yang kedua yaitu norma kesusilaan, norma yang ketiga yaitu norma kesopanan, dan yang terakhir norma yang keempat yaitu norma hukum. Norma agama bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa yang berasal dari kitab suci masing-masing agama. Kemudian yang kedua, norma kesusilaan bersumber dari hati nurani manusia atau batin manusia. Yang ketiga, norma kesopanan. Norma kesopanan bersumber pada kebiasaan-kebiasaan yang telah dilakukan oleh di masyarakat dan dianggap benar. Kemudian yang keempat, ada norma hukum. Norma hukum berasal dari peraturan perundang-undangan yang telah disahkan oleh penguasa negara atau oleh pemerintah. Selanjutnya kita memahami sanksi-sanksi norma. Kita masuk ke norma yang pertama terlebih dahulu, norma agama. Norma agama sanksinya ada 2, yaitu kita rasakan di dunia dan dirasakan di akhirat. Kalau di dunia kita akan mendapatkan dosa, sedangkan di akhirat kita akan mendapatkan siksa. Baru kita rasakan setelah kita sudah meninggal dunia. Kemudian yang kedua yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan sanksinya kita akan merasa berdosa, kemudian kita akan merasa cemas, merasa was-was bahwa kita telah melaksanakan hal-hal yang melanggar norma kesusilaan. Kemudian yang ketiga yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan sanksinya ada 4. Yang pertama dicemooh, yang kedua dikucilkan, yang ketiga diusir,
yang keempat dihindari oleh masyarakat. Kemudian memasuki norma yang keempat. Norma yang keempat yaitu norma hukum. Norma hukum apabila dilanggar kita akan mendapatkan hukuman berupa penjara, denda, kemudian hukuman mati. Norma hukum ini bersifat memaksa dan tidak bisa dihindari. Mau tidak mau kita harus mau melaksanakan sanksi tersebut. Penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita masukin norma agama. Contoh dari norma agama pasti kalian sudah melaksanakan setiap hari. Yang pertama, sholat 5 waktu. Yang kedua, mengaji. Yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua. Norma kesusilaan yang bisa kita laksanakan dalam kegiatan sehari-hari. Tidak menyontek. Yang kedua, berjabat tangan ketika keluar rumah. Yang ketiga, bersikap sopan kepada orang yang lebih tua. Pasti kalian bingung membedakan antara norma kesusilaan dengan norma kesopanan. Kalau norma kesusilaan itu bersumber dari hati nurani manusia. Misalkan kalian menyontek, kalian tahu bahwa hal itu salah, tapi kalian tetap melakukannya. Dalam hati kalian bagaimana? Pasti kalian merasa bersalah, merasa berdosa, takut ketahuan guru, takut ketahuan teman bahwa kalian menyontek. Sedangkan norma kesopanan adalah yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan dan dianggap baik oleh masyarakat. Contohnya, permisi, bilang permisi ketika memasuki ruangan. Kemudian memasuki ruangan dengan mengucapkan salam. Kemudian menggunakan pakaian yang rapi sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Misalkan kalian di sekolah dilarang menggunakan pakaian yang ketat, tetapi kalian tetap menggunakan pakaian yang ketat, apakah itu termasuk penerapan atau pelanggaran? Berarti itu termasuk ke pelanggaran norma kesopanan. Yang terakhir yaitu norma hukum. Norma hukum ketika kalian datang ke sekolah, diantar oleh kedua orang tua kalian, tetapi kalian tidak menggunakan helm. Apakah itu termasuk penerapan atau pelanggaran? Merupakan pelanggaran. Sehingga contoh yang bisa kita ambil, norma hukum dalam kehidupan masyarakat, menggunakan helm, kemudian harus mematuhi aturan-aturan rambu-rambu lalu lintas. Ketika merah berhenti, ketika hijau jalan, ketika kuning kalian siap-siap baru berjalan. Tidak merah malah ditembus saja rambu-rambu lalu lintasnya, itu termasuk pelanggaran juga. Selanjutnya, pelanggaran norma, pasti kalian sudah tahu. Kita memasuki pelanggaran norma agama. Norma agama di tayangan ini nanti ada gambar yang menunjukkan tangan mengambil dompet. Termasuk pelanggaran norma agama, mencuri. Kalian mendapatkan dosa, juga mendapatkan hukuman di dunia maupun di akhirat. Kemudian ketika ada seorang guru duduk dan sebelahnya ada siswa. Kaki siswa ini diangkat di atas meja, merupakan pelanggaran norma apa? Merupakan pelanggaran norma kesopanan. Bawahnya digambar, nanti akan muncul seorang siswa melakukan ujian dengan membuka lembar jawaban atau kunci jawaban yang berasal dari temannya, menyontek. Pelanggaran norma apa? Norma kesusilaan. Dan yang terakhir, ketika ada pengemudi tetapi tidak menggunakan helm. Pelanggaran apa? Pelanggaran norma hukum. Baik, tugas. Jelaskan pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara motor. Di video nanti akan ditayangkan. Minimnya kesadaran tertib berlalu lintas masih terjadi di tengah masyarakat. Sejumlah pengendara di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendapat sanksi sosial setelah video pelanggarannya viral di media sosial. Hei, itu Neng yang memakai sepeda motor hijau agar pulang ke rumah dan segera memakai helmnya. Sebuah rekaman video yang diunggah area Traffic Control System atau pengendalian lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat akhir November lalu memperlihatkan dua pengendara motor melanggar lalu lintas di perempatan Jalan Sutisna Senjaya, Tasikmalaya. Seorang pemotor perempuan berboncengan tanpa mengenakan helm. Tak lama berselang, pengendara laki-laki juga berkendara tanpa mengenakan helm. Keduanya harus ditegur petugas ATCS Dinas Perhubungan melalui pengeras suara.
Malu menjadi pusat perhatian, pengendara ini menerobos lampu merah hingga membahayakan keselamatan. Video ini pun menjadi viral di media sosial. Ya, sedang bertugas kita lagi memantau CCTV di semua simpang gitu. Ternyata ada pelanggaran. Nah, langsung kita fokus ke sana, zoom in. Oh, ternyata ada pelanggaran yang nggak pakai helm seperti itu. Waktu itu masih inget nggak kata-kata yang disampaikan? Oh iya, waktu itu kan lagi nggak pakai helm dah. Dan itu ada teteh-teteh sama neng-neng. Jadi langsung saya himbau aja, neng, hey, tolong pulang ke rumah, bawa helmnya gitu. Hey, neng, gitu, seperti itu. Tahunya ada lagi ya? Ada lagi di belakangnya satu orang cowok ya, pakai itu, pakai jaket lepis. Langsung lah ya himbau aja gitu. Langsung pulang ke rumah, bawa helm, langsung pakai helm. Siap. Tak hanya pemotor, pengendara roda 4 juga kerap melanggar. Sejumlah angkutan kota parkir sembarangan hingga menyebabkan arus lalu lintas macet. Petugas berulang kali memperingatkan pengendara melalui pengeras suara, tapi tidak digubrisnya. Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya mencatat, pelanggaran lalu lintas di pusat kota mengalami penurunan 20% setelah dipasang CCTV. Meski demikian, kesadaran tertib lalu lintas diakui masih minim. Kebetulan operator ATCS sedang memantau situasi arus lalu lintas. Terdapat pelanggaran sepeda motor yang tidak menggunakan helm 2 orang, dan kita melakukan himbauan terhadap pengendara tersebut untuk segera pulang ke rumah dan mengambil helm. Dengan belum adanya kamera CCTV, sekitar 20% terjadi penurunan pelanggaran menggunakan helm, terutama menggunakan helm gitu. Hingga awal Desember, video viral ini sudah ditonton lebih dari 6.000 orang. Sejumlah warganet pun ikut membanjiri komentar pada postingan video ATCS di subkota Tasikmalaya ini. Deden Rahadian, Tasikmalaya. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silahkan WA ke nomor saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.